Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data bagian kelima. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu algoritma dalam kriptografi, yaitu algoritma Pijinere-Cipher. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses enkripsi maupun dekripsi menggunakan algoritma Pijinere-Cipher tersebut. Baik, berikutnya ini sedikit sejarah ya mengenai algoritma ini. Jadi algoritma ini pertama kali dipublikasikan oleh seorang diplomat yang sekaligus juga merupakan seorang kriptologis ya, atau orang yang ahli dalam bidang kriptografi. Dia merupakan orang Prancis bernama Blaise de Pijinere pada sekitar abad 16 ya. Jadi hingga saat ini ya, nama yang digunakan Pijinere-Cipher ini sebenarnya berasal dari orang yang pertama kali mempublikasikan algoritma Pijinere tersebut, yaitu si Blaise de Pijinere. Ya, jadi orang yang pertama kali mempublikasikan. Namun sebenarnya Giovanni Battista telah menggambarkan pertama kali algoritma ini sekitar tahun 1553. Jadi kalau kita lihat di situ, sebenarnya orang yang pertama kali menemukan algoritma ini adalah si Giovanni Battista. Ya, itu pada tahun 1553. Namun orang ini tidak mempublikasikan apa yang telah dia temukan, melainkan dipublikasikan oleh si Blaise de Pijinere pada tahun 1586, sehingga hasil publikasi dari si Pijinere inilah yang diakui hingga sekarang mengenai algoritma Pijinere-Cipher tersebut ya. Jadi walaupun bukan dia yang pertama kali menemukan, tapi dia yang pertama kali melakukan publikasi. Ya, jadi itulah pentingnya saat ini kita cepat-cepatan dalam melakukan publikasi. Jangan sampai kita yang duluan meneliti, namun orang lain yang lebih dulu mempublikasikannya. Ya, itu pentingnya publikasi. Dulunya sering disebut juga dengan bahasa atau sebutan Le Chiffre Indecipherable. Ya, jadi bahasa Perancis. Le Chiffre Indecipherable. Kemudian metode ini digunakan juga oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika atau yang biasa dikenal dengan American Civil War ya. Jadi hampir sama seperti judul salah satu film Avengers gitu ya. Avengers Civil War. Nah, jadi kira-kira seperti itu sedikit sejarah dari metode atau algoritma Pijinere-Cipher tersebut. Oke, ini persamaan yang digunakan dalam algoritma Pijinere ya. Di situ ada dua persamaan. Persamaan untuk melakukan enkripsi itu persamaan yang pertama, yang bagian atas. Yang C sama dengan P plus K dimodkan dengan 26. Ini persamaan untuk melakukan proses enkripsi. Jadi sekilas kita lihat persamaan ini sama seperti persamaan pada metode Caesar-Cipher yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang belum nonton silakan tonton di video sebelumnya ya, atau video yang keempat. Kemudian proses dekripsinya yang P sama dengan C dikurang K mod 26. Jadi sedikit saya jelaskan. Persamaan yang pertama ya, yang C ini artinya ciphertext. Jadi ciphertext itu didapat dari plain text atau P ditambah dengan key atau kunci. Kemudian hasil penjumlahannya itu akan dimodkan dengan 26. Ya, jadi saya ulangi, proses enkripsi pada algoritma Pijinere itu ciphertext itu didapat atau sama dengan plain text ditambah dengan key. Kemudian hasil dari penambahan atau penjumlahan ini akan dimodkan dengan 26. Kenapa 26? Karena nanti karakter yang digunakan misalnya ada 26, karakter A sampai karakter Z. Makanya jumlahnya sebanyak 26. Kemudian untuk proses dekripsi, rumusnya P. Plain text itu didapat dari ciphertext dikurangi dengan kuncinya atau key-nya. Kemudian hasil dari pengurangan
itu akan kita modkan dengan 26 jumlah dari keseluruhan karakter yang digunakan. Ya, jadi ini persamaan dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi pada algoritma Pijinere Cipher. Oke, catatan pentingnya di situ adalah bahwa jika panjang kunci, ya, jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci akan diulang secara periodik. Oke, jadi saya ulangi, jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka panjang kunci akan diulang secara periodik. Maksudnya seperti apa? Kita langsung saja lihat pada contohnya berikut ini. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus enkripsi pada Pijinere ya. Dimisalkan contohnya seperti ini. Oke, di situ ditentukan nanti akan ada sebanyak 26 karakter yang digunakan. Itu karakter mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Di mana ditentukan di situ bahwa huruf A itu akan memiliki indeks 0. Yang jadi huruf A itu akan memiliki nilai indeks 0. Huruf B akan memiliki nilai indeks 1, C 2 dan seterusnya sampai nilai Z itu memiliki nilai indeks 25. Sementara kunci yang digunakan di situ adalah kata biru ya, yang hanya terdiri dari 4 karakter. Kemudian plaintextnya STMIC PPKIA yang kalau kita hitung jumlah karakternya ini sebanyak 10 karakter. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa panjang kuncinya itu tidak sama dengan panjang karakter plaintextnya, ya. Jadi panjang atau jumlah karakter kuncinya yang hanya 4 ini itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan jumlah karakter pada plaintextnya yang ada 10 karakter ya. Kalau kita hitung STMIC sama PPKIA itu ada 10 karakter. Jadi kuncinya ada 4 karakter, plaintextnya ada 10 karakter. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kunci tersebut memiliki panjang yang sama seperti plaintextnya, ya? Atau dengan kata lain, kuncinya itu akan diperluas sampai ukurannya sama dengan plaintextnya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Tadi plaintextnya STMIC PPKIA ada 10 karakter, sementara kuncinya hanya kata biru yang terdiri dari 4 karakter. Caranya agar panjang kunci tersebut itu sama seperti plaintext adalah karakter dari kunci ini akan diulang secara terus-menerus hingga jumlah panjang karakternya sama seperti plaintext ya. Kalau kita lihat di bawah situ, kuncinya yang awalnya biru diulang lagi biru, kemudian B ya. Jadi yang tadinya hanya 4 karakter ditambah lagi menjadi 10 karakter sehingga panjang kuncinya itu akan sama seperti dengan panjang pada plaintextnya ya. Jadi inilah merupakan salah satu ciri khas pada metode atau algoritma Pijinere Cipher, yaitu ketika kuncinya memiliki panjang yang tidak sama seperti plaintextnya, maka karakter kuncinya itu akan diulang sampai panjang karakter kuncinya sama dengan panjang karakter plaintextnya. Oke, kemudian bagaimana proses enkripsinya ya? Jadi ini plaintextnya tadi STMIC PPKIA, kuncinya biru B. Cara plaintextnya adalah satu-satu ya. Jadi tiap-tiap karakter plaintext, misalnya ini yang huruf S, akan dienkripsi dengan tiap-tiap karakter kuncinya. Jadi S akan dienkripsi menggunakan kunci B, T menggunakan kunci I, M dengan R, I dengan U, K dengan B hingga A itu akan dienkripsi menggunakan kunci I. Atau biasanya saya katakan bahwa proses enkripsinya adalah tiap-tiap plaintext akan dienkripsikan menggunakan pasangan kuncinya masing-masing gitu ya. Jadi tiap-tiap plaintext akan dienkripsi menggunakan pasangan kuncinya masing-masing. Oke, misalnya huruf S dengan huruf B. Oke, kita ingat kembali persamaannya ya, bahwa ciphertext itu didapat dari plaintext ditambah dengan kunci. Kemudian hasil penambahan atau penjumlahannya akan dimodkan dengan 26.
Oke, kita masukkan ke rumus. S ini merupakan karakter plain text-nya ya, yang S yang ini. Karakter plain text yang pertama ditambah dengan kunci. Nah, kunci yang pertama apa? B. Jadi S ditambah dengan B. Kemudian nanti akan kita modkan dengan 26. 26 ini merupakan jumlah karakter yang kita gunakan. S tambah B. Kemudian kita lihat indeks huruf S itu ada berapa? Kita lihat di sini pada tabel yang tersedia, huruf S itu indeksnya merupakan 18. Ditulis 18. Ditambah dengan B. B indeksnya, kita lihat lagi tabelnya, 1. Jadi 18 ditambah dengan 1, nanti hasilnya akan dimodkan 26. 18 tambah 1 itu sama dengan 19. Ya, 18 tambah 1 19. 19 akan dimodkan dengan 26. Di mana nanti akan ketemu hasilnya 19. Ingat ya, peraturan dalam mod ketika jumlah yang ingin dimodkan lebih kecil, maka hasilnya adalah kembali ke dirinya sendiri. Seperti ini, 19 dimod 26. Kita perhatikan bahwa nilai 19 ini lebih kecil daripada nilai 26, sehingga hasilnya kembali ke 19 atau ke dirinya sendiri. Kemudian nilai 19 kita lihat lagi di tabel. Indeks ke-19 itu ada karakter apa? 19 kita lihat di atasnya ada karakter huruf T. Sehingga hasil enkripsi dari plain text S menggunakan kunci B itu adalah T. Ya, jadi seperti itu caranya. Oke, misalnya kita lanjut yang pasangan T dan I ya. Kita lanjut pasangan yang T dan I yang ini. T dan I. Oke. Kita lihat lagi indeks huruf T-nya ya. Indeks huruf T di situ adalah 19. 19, kemudian huruf I itu adalah 8. Oke, tulis 8, kemudian dimodkan dengan 26. 19 tambah 8 hasilnya 27. 27 mod 26 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi mod ini merupakan sisa hasil bagi. Sudah saya banyak jelaskan dalam video pembelajaran sebelumnya. Jadi 27 mod 26 itu sama dengan 1. Kemudian 1 kita konversi lagi atau kembalikan ke dalam bentuk karakter. Tinggal kita cari itu di tabelnya. Indeks 1 itu karakter apa? Indeks 1 ternyata karakter B. Ditulis B. Yang ketiga misalnya M, pasangan M dengan R. M ini nilai indeksnya 12, kemudian R nilai indeksnya 17, di mod 26, 12 tambah 17 itu hasilnya 29. 29 di mod 26 itu hasilnya 3, 3 dikonversi lagi menjadi huruf D. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya sama seperti proses pada metode atau algoritma Caesar-Shiffer ya. Cuman bedanya yang tadi nih, prinsip utamanya kalau panjang kuncinya tidak sama dengan panjang plain text-nya, maka kuncinya akan diperluas hingga panjang kuncinya sama seperti panjang plain text-nya. Itu ciri utama daripada Pidginary. Oke, berikutnya langkahnya sama aja ya, ditambah plain text, ditambah kunci, kemudian hasilnya dimodkan. Oke, jadi ini kalau kita lihat kata STMIC, STMIK setelah dienkripsi hasilnya adalah yang seperti ini, TBDCL. Next, lanjut kata PPKIA-nya. Sama aja prosesnya kayak tadi. Plain text tambah kunci, plain text tambah kunci, kemudian hasilnya dimodkan dengan 26. Ketemu hasilnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk karakter. Misalnya yang ini P plus I. Pasangan yang ini. P itu ada 15. Kemudian I itu ada 8. 15 tambah 8. Hasilnya di mod 26. 15 tambah 8 23, di mod 26 karena dia lebih kecil maka kembali ke dirinya 23. 23 dikonversi kembali menjadi huruf X dan seterusnya. Oke, sehingga nanti hasilnya plain text STMIC PPKIA
ketika dienkripsi menggunakan kunci biru, hasilnya adalah ciphertext TBDCL XGEJI ya. Jadi hasilnya sangat jauh berbeda dengan karakter plain text-nya. Yaitu contoh proses enkripsi menggunakan metode atau algoritma Pijinere Cipher. Berikutnya kita masuk ke dalam proses dekripsinya ya. Jadi tadi sudah ditentukan bahwa ciphertext-nya adalah TBDCL dan seterusnya. Kemudian kunci yang digunakan adalah biru. Kemudian diperpanjang sehingga menjadi biru B. Oke, sama seperti proses enkripsi pada Pijinere ya. Jadi bedanya kalau enkripsi kita menggunakan penjumlahan, kemudian pada dekripsi kita menggunakan operator pengurangan ya. Jadi plain text itu didapat dari ciphertext dikurang dengan kunci, kemudian dimodkan dengan 26. Jadi sama seperti langkah yang tadi pada saat proses enkripsi ya. Jadi T dikurang dengan B dulu ya. Jadi tiap-tiap karakter ciphertext akan dienkripsi dengan masing-masing karakter kuncinya. Oke, misalnya di situ ciphertext huruf T itu akan didekripsi menggunakan kunci B. Yang ini ya. T ketemu dengan B. Kemudian dicari indeksnya ya. T itu ada 19. Kemudian dikurang dengan B. B itu 1. Hasilnya 18 di mod 26 karena dia lebih kecil, maka kembali ke dirinya sendiri yaitu 18. 18 dikonversi lagi, hasilnya adalah S. Gitu ya. Jadi yang huruf T tadi setelah didekripsi menghasilkan plain text S. Selanjutnya yang kedua, B dengan I. Ya, pasangan yang ini. B dikurang I. Mod 26. B itu indeksnya 1. I itu 8. 1 kurang 8 hasilnya adalah minus 7. Nah ini, kalau ada yang masih ingat di video sebelumnya, permasalahannya adalah nilainya negatif bukan positif. Solusinya kalau ketemu nilai negatif seperti ini adalah kita tambahkan dengan jumlah keseluruhan karakter hingga nilainya positif kembali. Ingat tadi jumlah karakter yang kita gunakan adalah sebanyak 26 A sampai Z. Sehingga nilai minus 7 tadi akan ditambah dengan 26 ya, jumlah karakter yang digunakan A sampai Z. Minus 7 tambah 26 itu sama dengan 19. Ya, 19 ini karena nilainya sudah positif barulah bisa kita modkan dengan 26. Tuh, 19 mod 26 hasilnya tetap 19. 19 itu adalah karakter T. Gitu ya. Jadi sudah ketemu S dan T-nya. Kemudian pasangan yang ketiga, pasangan D dengan R. 3 kurang 17 lagi-lagi ketemu dengan nilai negatif. Ingat kalau nilai negatif dia akan tambah dengan jumlah karakter itu 26. Hasilnya 12 karena sudah positif, tinggal dimodkan aja dengan 26. Hasilnya kembali 12. 12 itu merupakan karakter M dan seterusnya. Ini juga negatif, ditambah lagi 26. Oke, sehingga karakter ciphertext TBDCL itu akan menghasilkan karakter STMIK. Ya, kembali ke bentuk semulanya atau kembali ke plain text-nya. Kemudian kalau kita teruskan sampai karakter XGEJI, maka akan menghasilkan kembali karakter plain text awalnya atau karakter semula yaitu STMIC PPKIA. Jadi seperti inilah proses dekripsi menggunakan metode Pijinere Cipher ya. Jadi konsepnya sama aja seperti dengan proses enkripsi. Bedanya kalau enkripsi menggunakan penjumlahan, kalau dekripsi pada Pijinere Cipher itu menggunakan operator pengurangan.
Berikutnya, kita akan mencoba menyelesaikan kasus Pijine receiver tanpa menggunakan persamaan atau tanpa menggunakan rumus, melainkan menggunakan tabula recta. Jadi dikatakan bahwa selain menggunakan persamaan, proses enkripsi dan dekripsi pada Pijine receiver dapat diselesaikan menggunakan tabula recta ya, atau tabel seperti gambar di sampingnya ini. Jadi setiap baris dalam tabula recta itu akan menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher ya. Jadi yang ini yang dinamakan dengan tabula recta. Jadi misalnya pada baris pertama tuh ada A huruf awalnya, kemudian diakhiri dengan Z. Baris kedua B diakhiri dengan A. Ketiga C diakhiri dengan B, dan seterusnya sampai Z paling bawah itu akan diakhiri dengan karakter Y ya. Jadi karakter-karakter ini didapat melalui teknik Caesar cipher gitu ya. Jadi dia nambah satu, nambah satu, nambah satu. Oke, ini aturannya dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan tabula recta. Yang pertama, kita cari plain text pada bagian baris ya. Ini langkah enkripsinya. Yang pertama, kita cari plain text pada bagian baris atau baris paling atas. Yang ini ya. Jadi plain text akan kita cari pada baris paling atas nih. Baris paling atas nih, yang A sampai Z. Kemudian cari key pada bagian kolom. Kolomnya itu yang bagian ini. Langkah ketiga, lakukan intersection atau persimpangan baris dan kolom untuk menemukan ciphertext-nya. Jadi ciphertext ini didapat dari perpotongan atau persimpangan antara baris dengan kolom. Oke, untuk dekripsinya yang pertama adalah cari key pada bagian kolom pertama atau kolom paling kiri tadi. Kemudian kita telusuri ciphertext-nya ke arah kanan, kemudian telusuri ke atas hingga menemukan plain text-nya. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Saya punya karakter huruf K. Ya, huruf K. Huruf K ini saya mau enkripsi menggunakan key huruf O. Ya. Jadi ini huruf K-nya. Dia telusuri ke bawah sampai ketemu dengan huruf O ya, pada kolom paling kanan. Kuncinya. Jadi K ini merupakan plain text-nya, O ini merupakan kuncinya. Ingat tadi ciphertext-nya didapat dari perpotongan atau persimpangan antara kolom dengan baris, yaitu karakter Y. Gitu ya. Jadi hasil enkripsi huruf K atau plain text K menggunakan kunci O itu adalah karakter Y. Berikutnya, misalnya karakter P plain text-nya. Saya mau enkripsi menggunakan karakter T. Ya. P ini plain text-nya, T ini key-nya. Hasilnya adalah karakter I. Oke, yang terakhir, misalnya plain text-nya karakter H. Ya. Kemudian kuncinya adalah karakter I. Tinggal saya garis. Lihat perpotongannya atau pertemuannya ada pada titik P, maka titik P ini merupakan hasil enkripsinya ya. Itu cara menggunakan tabula recta ya untuk proses enkripsinya. Oke, berikutnya kita coba sebuah contoh kasus enkripsi ya. Jadi nanti pada contoh ini kita akan menyelesaikannya menggunakan tabula recta ya. Jadi tidak menggunakan rumus melainkan menggunakan tabula recta. Misalkan di situ plain text-nya adalah kata esteemik. Ya, jadi kita memiliki sebuah plain text esteemik, kemudian kunci yang digunakan adalah biru ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa panjang atau jumlah karakter daripada kunci itu masih lebih pendek daripada jumlah karakter daripada plain text-nya, sehingga seperti biasa, langkah pertama kita akan melakukan penyamaan ukuran ya atau panjang antara kunci dengan plain text. Oke, jadinya seperti ini nanti kuncinya. Biru kemudian ditambah B ya, karena dilakukan perulangan dari kunci tersebut.
Oke, sekarang kondisinya plain text-nya ada 5 karakter, esteemik kuncinya juga sudah ada 5, BIRU B. Oke, kemudian kita coba proses menggunakan tabula recta ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah situ ada sebuah tabel ya. Jadi tabel-tabel ini atau isi daripada tabel ini saya ambil dari tabula recta. Jadi tidak semuanya saya masukkan ya. Jadi saya hanya mengambil karakter-karakter yang terdapat pada kunci. Ingat tadi kuncinya adalah biru. Jadi saya hanya mengambil di situ karakter-karakter yang terdapat pada kunci. Bisa dilihat dari sisi sebelah kiri itu merupakan karakter yang terdapat pada kuncinya, B, I, R, dan U ya. Oke, jadi kemudian tiap-tiap isi selnya ini saya ambil dari tabula recta. Jadi setelah B itu urutannya seperti apa, I seperti apa, R seperti apa, U seperti apa ya. Sebenarnya bisa juga langsung memasukkan semua tabula rectanya ya. Tapi karena ukuran slide-nya terbatas, jadi saya singkat aja, saya langsung ambil karakter-karakter yang terdapat pada kuncinya. Oke, cara pengerjaannya seperti ini. Kita mengerjakannya satu-satu, sama seperti dengan menggunakan rumus. Kita ambil karakter pertama pada plain text yaitu karakter S. Kemudian karakter pertama pada kunci yaitu karakter B. Oke, proses enkripsinya mungkin teman-teman masih ingat tadi sebelumnya bahwa kita cari karakter plain text pada baris paling atas ya. Pada baris pertama ini kita cari karakter plain text-nya. Di situ adalah huruf S. Ketemu huruf S-nya di sini ya. Nih, baris paling atas. Ini karakter S-nya. Ya, kemudian saya kasih garis. Tuh, saya kasih garis saja ke bawah seperti ini ya. Biar panjang seperti ini tidak apa-apa. Kemudian karakter kuncinya yang B kita cari mulai dari sebelah kiri ya, kolom paling kiri. Jadi kalau tadi plain text baris paling atas, kemudian kita tarik garis ke bawah. Sementara kuncinya kita cari pada kolom paling kiri. Kita cari huruf B. Di sini huruf B-nya. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Oke, seperti itu. Ingat tadi hasil enkripsinya adalah perpotongan antara baris dan kolom, perpotongan antara plain text dengan kuncinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, perpotongannya terdapat pada huruf T. Sehingga ciphertextnya yang pertama adalah T, gitu ya. Jadi perpotongan antara S kemudian dengan B. Ketemunya di T. Makanya hasilnya di sini adalah karakter T. Oke, berikutnya misalnya plain text-nya T, kuncinya I. Oke, kita telusuri lagi plain text-nya di baris paling atas, kita cari karakter T. Kita garis ke bawah, kemudian pada kuncinya ya, di kolom paling kiri kita garis ke kanan. Ketemunya di mana? Ketemunya di huruf B. Ya, di sini. Oke, sehingga ciphertextnya B. Jadi yang pertama T, kemudian yang kedua B. Next yang ketiga M dan R. Kita cari M, ketemu garis ke bawah. Kemudian R di sini garis ke kanan. Lihat perpotongannya ada pada huruf D. Oke, sehingga hasil ciphertextnya D. Next yang keempat I dan U. I ada di sini ya, baris pertama plain text-nya digaris saja ke bawah, kemudian cari karakter U, digaris ke kanan, perpotongannya ada di ini yang tadi I, kemudian ada U, perpotongannya ada di karakter C. Oke, sehingga hasilnya C. Oke, yang terakhir plain text-nya K, kemudian kuncinya B. Nah, kembali lagi ke atas ya, karena perulangan karakter kunci tadi. K, kemudian ketemu dengan B. Nah, titik pertemuannya atau perpotongannya itu berada pada karakter L. Sehingga karakter ciphertext yang terakhir adalah huruf L. Ya. Jadi ciphertext dari plain text esteemik dengan kunci biru menggunakan Pijiniere cipher hasilnya adalah TBDCL ya.
Jadi hasilnya sama persis seperti kita menggunakan rumusnya ya di contoh sebelumnya tadi. Plain text-nya sama, kuncinya sama. Cuman kita kerjakan dengan dua cara yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan rumus, sekarang kita menggunakan tabula recta. Hasilnya sama ya. Kata STMIC menjadi TBDCL. Ya, jadi tadi kata kuncinya atau poin pentingnya adalah perpotongan antara baris dengan kolom, perpotongan antara plain text dengan kuncinya. Maka akan ditemukan ciphertext-nya. Ya. Oke, misalkan contoh berikutnya. Kalau tadi proses enkripsinya, sekarang kita mau coba proses dekripsinya ya. Proses dekripsi Pijinere menggunakan tabula recta. Oke, ciphertext-nya TBDCL ya. Hasil yang tadi, kemudian kuncinya sama biru. Kita mau kembalikan dia menjadi STMIC. Gitu ya. Oke, langkah pertama dalam proses dekripsi menggunakan tabula recta, kita fokus kepada kuncinya dulu ya. Dibalik, kalau tadi plain text-nya dulu, sekarang kuncinya dulu. Oke, jadi seperti biasa ya, panjang kuncinya disamakan dengan panjang ciphertext-nya. Oke, kita mulai dari karakter ciphertext T dan kunci B ya. Jadi kita fokus kalau dekripsinya yang pertama kali adalah pada kuncinya, huruf B-nya. Kita cari huruf B-nya pada kolom paling kiri nih, atau pada sisi sebelah kiri. Oke, ketemu huruf B-nya ya. Ini merupakan kuncinya ya. Jadi B ini merupakan kuncinya. Kemudian kita cari huruf T-nya pada baris B ini, atau kita telusuri sebelah kanan setelah huruf B sampai ketemu karakter ciphertext-nya. Apakah B ini? Bukan. C bukan, D bukan, sampai ketemu karakter T di sini. Gitu ya. Jadi yang B ini kuncinya, kemudian kita telusuri ke sebelah kanannya sampai ketemu karakter ciphertext-nya yang T. Kalau sudah ketemu, kita ambil garis ke atas. Kita lihat T ini berada di dalam kolom apa. Ternyata karakter T ini berada pada kolom S, sehingga hasilnya adalah plain text S. Jadi saya ulangi. Yang pertama kali dicari adalah kuncinya ya, pada sisi paling kiri ketemu B. Jadi B yang ini ditemukan di sini, kemudian kita telusuri sebelah kanan dari karakter B tersebut sampai ketemu karakter ciphertext-nya. Sampai ketemu yang T tadi ya. T, karakter ciphertext yang pertama. Kemudian kita ambil garis ke atas. Kita mau lihat nih karakter T ini berada dari kolom mana. Ternyata dia berasal dari kolom S, sehingga plain text-nya merupakan karakter S. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya B dan I. B dan I, kita cari kuncinya ya. Huruf I tadi, karakter I di sini. Oke, kemudian kita garis ke kanan, kita cari karakter B. Oke, ketemunya di sini ya. Kemudian dari karakter B ini kita ambil garis ke atas. Tuh. Karakter B ini berada dalam kolom T, sehingga hasilnya adalah T. Next, D dan R. Kita cari lagi. Kunci R ada di sini. Kemudian kita telusuri sampai ketemu karakter ciphertext-nya, yaitu D. Nah, D-nya di sini. Kemudian D ini berada dalam kolom apa? Tarik ke atas, ternyata berada pada kolom M. Sehingga hasilnya M ya. Oke, sudah mulai kelihatan plain text-nya. Kemudian yang keempat, C dan U. Kita cari key atau kunci U. Di sini kemudian kita telusuri ke sebelah kanannya, kita cari karakter C. C-nya ada di sini. Kita garis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, C ini berada dalam kolom apa? Tarik ke atas, dia berada dalam kolom I. Oke, sehingga hasilnya STMI. Oke, yang terakhir, karakter L dan B.
cari kuncinya lagi B, telusuri ke kanan sampai ketemu siperteks L, kemudian garis ke atas ketemu kolomnya K, sehingga hasilnya adalah K. Oke, jadi siperteks TBDCL ketika kita dekripsi maksud saya menggunakan kunci biru itu akan menghasilkan plain text stmic ya. Jadi dia kembali ke bentuk semulanya. Jadi sama seperti dengan menggunakan cara rumus ya. Jadi rumus Pigenere kemudian dengan menggunakan tabula recta itu hasilnya akan sama ya. Tadi stmic menjadi TBDCL, kemudian kita balik kita dekripsi TBDCL kembali lagi menjadi stmic. Ya, jadi ini contoh pengerjaan Pigenere receiver menggunakan tabula recta ya. Baik, mungkin demikian ya akhir daripada video perkuliahan pada kali ini. Jadi intinya pada video ini kita membahas bagaimana menyelesaikan kasus Pigenere receiver menggunakan dua cara. Pertama menggunakan rumus, kemudian yang kedua kita menggunakan tabula recta. Semoga video perkuliahan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.